Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar di tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-1. Tetapi sebelum itu, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Nyanyikanlah lagu ini sesuai dengan iramanya ya. Titik bunyi hujan di atas genti, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahannya ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genti, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahannya ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, berbicara mengenai hujan, hujan itu pasti mengeluarkan air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di muka bumi. Tanpa adanya air, manusia, hewan, tumbuhan tidak akan bisa bertahan hidup. Berikut ini manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi manusia, air sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh maupun kebutuhan rumah tangga. Misalnya untuk minum, memasak, mandi, maupun mencuci. Selain itu, manfaat air untuk manusia juga bisa digunakan sebagai sarana rekreasi maupun olahraga. Misalnya, berenang, bermain arum jeram, dan juga digunakan sebagai sarana transportasi laut. Tidak hanya itu, air juga bermanfaat bagi hewan, di antaranya untuk minum, untuk tempat hidup, untuk membasahi tubuh. Tidak hanya itu, tahukah kalian, air juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Air digunakan sebagai tempat hidup bagi beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air. Misalnya, eceng gondok maupun teratai. Tidak hanya itu, air juga diperlukan sebagai bahan utama dalam proses fotosintesis. Nah, itu dia berbagai macam manfaat air. Selanjutnya, tahukah kalian air di bumi ini tidak akan pernah habis? Karena 70% kandungan bumi adalah air. Apakah air di bumi ini akan bertambah atau berkurang? Jawabannya, air di bumi akan terus menetap, tidak akan berkurang maupun bertambah. Terjaganya ketersediaan air tersebut dikarenakan bumi mempunyai siklus air atau disebut dengan daur air. Siklus air itu sendiri merupakan proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang-ulang dan terjadi secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Tidak hanya itu, proses terjadinya siklus air terbagi ke dalam beberapa tahapan penting. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari berbagai sumber yang ada di bumi, misalnya danau,
sungai maupun laut. Dan yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air laut dari dalam tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada kondensasi, yaitu pengembunan. Kondensasi adalah uap air yang berasal dari proses evaporasi dan proses transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi karena terbawa angin. Kemudian yang keempat ada presipitasi. Presipitasi adalah sebutan lain dari hujan. Presipitasi ini adalah proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Dan yang terakhir ada proses infiltrasi atau penyerapan. Infiltrasi adalah proses air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudera. Maka, untuk lebih jelasnya, amatilah gambar berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, danau akan menguap naik ke atas. Hal tersebut diakibatkan karena adanya panas dari sinar matahari. Proses tersebut dinamakan dengan proses evaporasi. Tidak hanya itu, tumbuhan juga akan mengeluarkan uap air ke udara akibat adanya panas dari sinar matahari. Proses tersebut dinamakan dengan proses transpirasi. Kemudian, uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara sehingga akan membentuk awan. Maka, kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air. Proses tersebut dinamakan dengan proses kondensasi. Selanjutnya, angin akan membawa awan ke daratan atau ke dataran tinggi. Maka, titik-titik air yang ada di awan tersebut akan turun menjadi hujan. Hal tersebut disebut dengan presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, adik-adik, bagaimana kalian sudah paham kan mengenai materi siklus air dan bagaimana proses terjadinya siklus air? Terima kasih ya sudah menonton video ini. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Tidak terasa, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Jangan lupa berdoa setelah belajar ya. Dan jangan lupa selalu semangat dalam belajar dan selalu semangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Serta selalu menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa bereskan kembali buku dan alat tulis kalian setelah belajar. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.